Orang yang memahami tujuan hidup ini juga akan mengetahui tentang masalah takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang membahas tema pilihan Allah terbaik, maka kita tidak pasti luput membahas masalah takdir. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan takdir buruk. Semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah baik. Allah menentukan semuanya dengan hikmahnya. Jadi cara memahaminya adalah semua Allah catatkan baik walaupun itu buruk di mata seorang hamba. Misal contoh, Bapak Ibu rasa setiap hari lapar kan? Rasa haus, rasa capek. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit misalnya? Tapi mungkin di mata manusia itu tidak enak. Karena kalau ditanya apakah Anda mau lapar, Anda akan katakan tidak. Mau haus, Anda akan katakan tidak. Mau capek, Anda katakan tidak. Tetapi kalau kita lihat dengan kacamata agama, secara spiritual atau secara keimanan, maka kita akan faham ternyata semua itu dengan takdir yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala baik. Karena dengan lapar akan nikmat seseorang itu makan. Dengan haus akan nikmat seseorang itu minum. Dengan capek akan nikmat seseorang itu istirahat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita sudah kenyang, habis makan 2 piring makanan misalnya, sudah sangat kenyang, lalu ditawarkan lagi ayam goreng, kambing bakar, masih mau makan kira-kira? Enggak. Tapi kalau kita lagi lapar, walaupun nasi sama sambal sama tempe saja lahap sekali makannya. Tapi orang sering memandang dengan mata dia, lapar itu jelek. Padahal sebenarnya itu adalah takdir Allah yang sangat baik. Karena dengan lapar nikmat kita makan. Begitu juga dengan haus. Kalau Bapak Ibu lagi tidak haus lalu bertamu ke rumah orang, lalu ditanya, mau minum apa Pak? Mau minum apa Bu? Apa ya? Kita masih punya pilihan. Tapi kalau orang haus, saya pengen minum air es misalnya. Air dingin. Kita menikmati sekali pada saat kita minum air es tersebut misalnya. Contoh yang lain juga pada saat Bapak Ibu misalnya dari pagi sampai malam tidur terus. Mulai dari habis subuh misalnya udah tidur, cuma bangun sholat duhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, maghrib, terus malam Bapak Ibu disuruh tidur lagi. Kira-kira bisa tidur gak? Enggak kan? Baik, kalau Bapak Ibu sudah aktivitas dari pagi, sangat letih, maksimal waktunya sampai malam. Begitu malam kita ngantuk, tidur, walaupun cuma sejam 2 jam nikmatnya luar biasa. Berarti capek itu perangkat untuk menikmati tidur itu. Karena orang kalau tidak capek, nggak lelap tidurnya. Banyak orang menganggap capek itu tidak baik. Sakit misalnya. Siapa di antara kita yang tidak pernah flu, demam, keselio? Semua orang merasakan. Kalau Bapak Ibu sendirian yang rasakan, mungkin Anda bisa anggap itu sebuah azab. Tapi kan semua orang rasakan. Ada di sini jemaah sekalian yang belum pernah flu. Saya mau kasih mikrofon untuk sampaikan pengalamannya kalau selama hidup nggak pernah flu. Gak pernah demam. Baik, mungkin itu sudah umum. Ada nggak di sini yang belum pernah digibah oleh orang? Selama hidup nggak pernah digosipin, nggak pernah difitnah. Ada? Kalau ada, tolong naik ke sini sampaikan pengalamannya. Artinya itu standar kan? Semua orang merasakan. Lalu apa hikmahnya? Kenapa harus ada ujian ini? Supaya kita tahu nikmatnya lawannya. Misalnya kalau sakit kita tahu nikmatnya sehat. Di saat kita lagi meriang, hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir yang baik di situ. Kalau kita lagi sakit meriang, di depan kita ada orang yang sehat lagi minum air es, air dingin. Kita akan mengatakan enak benar ya pada saat kita sehat. Jadi kita bisa menilai itu. Karena manusia kalau tidak dikasih rambu-rambu seperti ini, dia akan lost control. Dia akan lupakan semua nikmat ini. Maka ujian-ujian yang datang justru untuk mendatangkan penilaian positif terhadap nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang diuji dengan penyakit kronis, diuji dengan segala macam hal, ternyata itu ada hikmah yang sangat besar. Ada seorang anak muda di rumah sakit di Riyadh, kejadian nyata Bapak Ibu sekalian. Dia naik mobil, bawa mobil terus tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Satu waktu ada seorang syekh datang. Syekh ini selalu setiap hari bolak-balik ke rumah sakit, pindah dari rumah sakit ke rumah sakit hanya untuk pamit kepada pemimpin kepala rumah sakit untuk diizinkan keliling kamar-kamar pasien.
Dia hanya minta satu kamar pasien setengah menit, 1 menit. Hanya menyabarkan mereka, mendoakan mereka lalu dia pergi untuk mendapatkan pahala menjenguk orang sakit itu. Subhanallah, dia masuk kamar anak muda ini, kakinya masih digip, ya, pakai semen dan digantung. Sudah 3 tahun. Maka Syekh ini pun mengatakan, sabarlah, semoga jadi pembersihan dosamu, dinasehatin. Tapi dari semua pasien anak muda ini beda sendiri. Dia mengatakan begini, Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan atas jenguk ini, kejenguk ini, yang mendatangi menjenguk saya, dan juga doa-doa anda. Tapi perlu anda tahu, saya malah bersyukur sama Allah dengan musibah ini. Kata Syekh, kok bisa? Kamu kan tabrakan, kakimu patah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Dia bilang, Syekh, saya dulu ini termasuk anak muda yang lalai, malas sekali ibadah. Nggak pernah sholat, ugal-ugalan. Itu sampai saya kejadian tabrakan itu, karena ugal-ugalan. Selalu jauh dari agama Allah. Waktu awal saya tabrakan dan kaki saya patah dimasukkan ke rumah sakit ini, saya marah sekali, tidak bisa menerima keputusan Allah. Saya terus saja berkeluh kesah. Tapi karena memang dasarnya kaki saya patah, saya nggak bisa buat apa-apa. Dokter pun nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya saya pun mulai merenung, mulai berpikir, sampai pada puncak saya merasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau saya tidak diginikan, saya memang tidak mau berhenti dulu ugal-ugalan. Balap-balap, ganggu orang, mabuk-mabukan, ganggu, buat banyak kesalahan. Maka dia pun, ya mungkin Bapak Ibu maaf kalau mengatakan bagaimana bisa di Saudi ada orang mabuk. Itu mungkin ada juga orang jual beli transaksi narkotika, ada orang ditangkap lalu dihukum oleh pemerintah, ada terjadi itu di sana. Yang jelas dia bilang, dan sekarang setelah saya bisa menerima takdir Allah itu, karena saya punya banyak waktu di kamar rumah sakit ini, maka saya pun bisa leluasa ibadah. Sekarang saya beritakan berita gembira Syekh, saya nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu, on time. Yang kedua, saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Beliau menceritakan tentang seorang sahabatnya melamar seorang wanita. Setelah sepakat, sudah cocok semuanya, ditentukan hari pernikahan. Subhanallah, 2 minggu sebelum acara pernikahan, tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, pihak perempuan, si anak perempuannya membatalkan pernikahan. Dan dia mohon-mohon sama orang tuanya, tolong batalkan pernikahannya, saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Maka si laki-laki ini bingung, apa sebabnya? Dia coba konfirmasi, karena ini sudah deal, sudah oke, tanggal sekian akan menikah. 2 minggu lagi akan ada acara, undangan sudah disebarluaskan. Ini gimana memahaminya, ini bagaimana cara menanggapi masalah ini? Maka dia tanya ke orang tua perempuan itu, mereka bilang kami tidak bisa buat apa-apa. Kami sudah coba ngerayu anak ini, kami sudah jelaskan tentang menjaga nama baik, kami sudah jelaskan pernikahan itu baik dalam agama, tapi tetap aja dia tidak mau. Pokoknya dia minta dibatalin. Kata Dr. Muhammad, beliau mengatakan akhirnya dibatalkan pernikahan tersebut. Dari semenjak pembatalan pernikahan dia bilang, teman saya ini terus berdoa sama Allah. Karena satu masjid sholatnya, antara azan iqamah, saya duduk di sebelahnya, yang saya dengar, ya Allah kembalikan wanita ini kepada saya menyukainya, mudahkan pernikahan kami, minta semua kebaikan. Dia bilang saking seringnya berdoa ini, antara azan dan iqamah, kalau lagi ketemu misalnya sholat malam sama-sama, dia berdoa lagi sama. Kalau apa saja kesempatan ibadah dia selalu berdoa, minta khusus untuk kembali wanita itu suka sama dia dan mau menikah. Kata Dr. Muhammad, saking saya prihatinnya sama dia sampai saya mengatakan, saya pun angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah mudahkan buat teman saya. Tapi subhanallah, berjalan sampai 2 pekan berturut-turut, lewatlah hari H kesepakatan pernikahan, perempuan ini dilamar oleh laki-laki lain, menikah dia. Perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Coba bayangkan kalau kita di posisi orang ini berat sekali gitu. Karena dia sudah oke, dia sudah suka, perempuan itu suka, tiba-tiba batal tanpa sebab. Ditanya kenapa, pokoknya sudah tidak mau aja. Dan akhirnya menikah sama orang lain. Kata Dr. Muhammad, setelah menikah tentu laki-laki ini sudah batalin doanya ya. Karena kita tidak boleh minta orang cerai sama suaminya. Gitu kan. Tidak boleh juga tidak ada juga poliandri dalam Islam. Nggak boleh perempuan punya 2 suami gitu. Dia berhentikan doa. Lalu dia bilang, Dr. Muhammad yang cerita, saya baru melihat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sayangnya Allah sama teman saya ini, justru setelah wanita itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Sebulan setelah pernikahan, payudara perempuan ini, itu sebelah kanan kena kanker ganas dan harus dipotong. Ini bulan pertama pernikahan. Ya kalau kita bilang Indonesia masih bulan madu. Bulan kedua, kanker itu tumpahnya menyebar ke payudara sebelah kiri dan juga harus dipotong. Ini kisah nyata.
Dan bulan ketiga urat saraf otak bagian belakang wanita ini itu ada bermasalah sampai membuat kedua matanya buta. Dan di bulan keempat wanita itu meninggal dunia. Apa kata Dr. Muhammad? Subhanallah, kalau teman saya ini ya, menikah sama wanita tersebut, mungkin dia cuma jadi pengurusnya dan mungkin makin sakit dia karena sudah interaksi biologis, sudah jadi suaminya. Tapi Allah punya hikmah yang luar biasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin di mata kita baik, tapi mungkin tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW apa? Innamas sadmatu fil ula. Sebenarnya pukulan yang dirasakan dari ujian itu hanya di awal saja. Setelahnya itu sudah jadi biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana kita harus memahami poin penting Bapak Ibu sekalian. Memang dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada dua sayap kita. Kalau saya bahasakan sayap supaya mudah difahami. Sayap yang pertama supaya berimbang. Tapi ini dua-duanya harus berimbang kiri kanan ya. Itu adalah syukur di saat nikmat ada. Sayap kedua, sabar di saat ujian ada. Ini dua sayap tidak boleh berpisah. Dan dua-duanya ini dengan hikmah Allah SWT. Semua takdirnya Allah baik di situ. Kalau nikmat sedang melimpah, supaya nikmat itu terus bertahan, makan, minum, apa saja kesehatan, keturunan, alhamdulillah kita syukuri. Nah kalau ujian datang, kita sabari. Sabar apa maksudnya? Bukan duduk manis elus dada, tidak. Sabar dalam Islam adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contohnya supaya mudah difahami. Kalau Bapak Ibu bangun tidur pagi hari flu. Tadi malam tidur nggak sakit, nggak apa. Tapi tiba-tiba kita bangun meriang, flu, batuk. Tanpa sebab. Di sini perangkatnya adalah sabar. Apa itu sabar? Oh, Allah sedang menguji saya. Terima dulu itu. Ujian diterima dulu. Kemudian ikhtiar. Minum obat, ke dokter, minum minuman hangat. Karena ini pasti akan datang dalam ujian kehidupan kita nih. Kenapa tadi saya sudah sebutkan hikmahnya. Di antara hikmah ujian adalah supaya kita bisa menilai besarnya nikmat, kenikmatan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian kesimpulannya adalah bagaimana kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan takdir kecuali kebaikan, tinggal bagaimana kita mengambil hikmahnya. Kalau kita sedang diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian kita bersabar, tetap dengan sangka baik. Sebagai penutup hadis Nabi SAW atau riwayat dari Nabi SAW, beliau kalau sedang melimpah nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan izinnya semua kebaikan tersempurnakan. Itu kalau ada nikmat. Kalau sedang ada ujian, Nabi SAW mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Musibah sedang datang, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Semua dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum justru kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepadanya. Allahu a'lam. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Allah jadikan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang hadir dalam acara offline ini ataupun juga online dipenuhi semua hajat-hajatnya, dimaafkan kesalahannya, disembuhkan penyakitnya, diluaskan rezekinya, diberkahi sisa umurnya semua di atas ketaatan, serta dimaafkan seluruh kesalahan masa lalu dan ditutupi semua aib-aibnya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semoga disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Baik, kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.